terlebih dahulu sebelum melakukan Mhm. operasinya. Mungkin seperti Hmm. itu sih Bu gambarannya. Oke, jadi lebih ke ini ya, maksudnya pemilihannya itu berdasarkan ininya apa namanya bentuk arsitekturnya ya awalnya ya. Iya, Bu. Iya Bu. Jadi arsitekturnya tadinya yang apa namanya yang Client server. apa tadi arsitekturnya server Client client server, sorry. Client server Bu. Client server ke arah situ. Kalau dari kira-kira besarnya ini apa namanya besarnya sistemnya yang akan dibuat gimana menurut kalian? Apakah besar sekali atau enggak sedang-sedang saja sehingga kalian akhirnya memilih waterfall itu? Kayaknya untuk sementara sih Bu, nggak terlalu besar sih. Nggak terlalu besar. Ya, Masih yang medium perkiraan kita, Bu. Jadi berarti kan kalau mengingat waterfall ini kan dia tahapannya sekuensial linear ya, maksudnya adalah dia tahapannya tuh harus sesuai abis analisis, abis desain implementasi, abis implementasi baru testing. Kira-kira dari yang sudah kalian, yang nantinya akan kalian buat ini cocok nggak dengan itu? Insya Allah cocok, Bu. Insya Allah cocok. Kita perkirain semuanya. Ya nanti tidak bisa kembali lagi ke fase sebelumnya ya, kalau ini ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Apa namanya? Boleh sih, nggak ada masalah kalau memang mau pakai waterfall, tetap itu nggak ada masalah. Bisa saja ya, dan mungkin kalau Vikendi ini usernya tidak membuatkan user ya, jadi maksudnya adalah tidak membuatkan untuk user tertentu gitu atau perusahaan tertentu, enggak gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi lebih independen ya, karena client server juga. Oke, sip deh, boleh diperbolehkan berarti pakai yang waterfall. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu ke apa namanya ke kelompok Vikendi. Siapa tahu yang teman-teman yang lain pada saat mengerjakan juga terinspirasi yang waterfall. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ke kelompok ini. Nggak ada? Izin bertanya, Bu. Mungkin pertanyaannya lebih ke bukan ke langsung Vikendi-nya, mungkin lebih pertanyaan saya soal ke sistemnya. Jadi ini kan Ibu tadi bilang dia itu nggak bisa kembali ke step sebelumnya kan. Jadinya misal gimana kalau misal terjadi apa ya hal yang nggak sesuai gitu. Gimana cara dia ngatasin itu? Sedangkan dia nggak bisa balik ke step sebelumnya. Nah itu dia. Yang jawab Ibu atau kelompok Vikendi? Siapa aja boleh, Bu. Yang penting jangan saya. Kalau dari pendapat kelompok Vikendi gimana? Pasti kan membaca literatur sehingga menentukan ini kan? Ya Bu, mungkin kan ada tahapannya tuh Bu, di tahapan apa namanya yang testing itu kan sebelumnya kita ada testing terlebih dahulu apakah sistem informasi ini cocok diimplementasikan di dalam apa metode waterfall ini atau gimana. Pokoknya ada testing dulu sebelum pengoperasian gitu dan intinya. Jadi kalau menurut kelompoknya Amri gimana? Maksudnya tadi yang pertanyaan Daden kira-kira kalau misalnya nih kan nggak bisa balik ke step sebelumnya. Nah kalau dari kelompok gimana menanggapinya tentang itu? Ada nggak referensi yang pernah kalian baca yang berhubungan dengan itu? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Nah, jadi gini, kalau untuk pertanyaan Daden, ya memang riskan banget sebenarnya waterfall ini karena dia tidak ini ya, apa namanya, dia ini tidak bisa kembali ke fase sebelumnya.
memang dulunya orang berpikir bahwa karena dia waterfall dan di gambar waterfall itu kan ada garis kebalik lagi gitu ya. Jadi ada garis kebalik lagi, itu bukan itu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah dia hanya akan bisa ke step yang sesudahnya ya. Tapi kalau untuk balik ke fase sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia ini yang pertama modelnya adalah misalnya tahap awalnya adalah analisis. Ya, analisis itu harus dirampungkan sampai selesai. Jadi sampai sedetail mungkin barulah berpindah ke tahap selanjutnya yaitu desain. Desain pun begitu ya, desain ini akan diselesaikan sampai selesai dulu, baru dia bisa ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya adalah implementasi ya. Kalau udah implementasi selesai baru ke tahap testing atau pengujian. Nah, gimana caranya dia kalau misalnya ada perubahan ya? Ini yang memang disulitkan dari waterfall. Makanya tadi Ibu tanya ke kelompoknya Syahrul, kira-kira ini sistemnya besar enggak terlalu ya. Oke. Terus habis itu apakah sistem ini digunakan atau kita punya user ya, punya user gitu ya? Enggak juga ya, maksudnya usernya itu maksudnya kita membuatkan untuk dinas mungkin atau untuk siapa, ternyata enggak juga. Nah, itu diperbolehkan apabila seperti itu karena dia tidak akan ada tambahan dari user ya, maksudnya adalah user end usernya yang memang dibuatkan sistem ini ya, jadi diperbolehkan. Nah, caranya memang agak riskan si waterfall ini, walaupun mungkin nanti di tahapannya atau pada saat kita melakukannya belum tentu itu akan kita sepakati, maksudnya kita jalankan. Biasanya ada juga yang kembali ke fase sebelumnya, ya biasanya. Tapi memang kalau dari teorinya waterfall ini tidak bisa kembali ke fase sebelumnya. Jadi caranya adalah dengan menyelesaikan secara detail per tahapan. Gitu. Jadi sebenarnya yang tradisional ini, makanya yang metode pengembangan yang masih tradisional ya kayak waterfall, terus SDLC yang ada di slide itu memang yaitu kesulitannya ya, kekurangannya adalah itu, cuma mereka kelebihannya adalah dia sangat detail sekali dari sisi analisis ya. Jadi karena dia tidak bisa kembali ke fase sebelumnya, maka dia melakukan analisis sampai dalam. Jadi mereka berpikiran ya, ini juga nanti kalian pikirkan lagi ya, ini untuk kelompok yang mengambil waterfall yang lain, analisisnya berarti harus dalam. Maksudnya adalah yang dikerjakan apa saja, fitur yang mau dibutuhkan apa saja. Nanti kalau misalnya user berpikiran seperti ini, apa aja yang bisa kita lakukan. Terus nanti di user interface-nya bagaimana kita menampilkannya dan lain sebagainya ya, sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan. Itu memang sulitnya di waterfall ya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah kalian mau mengambil waterfall, tapi kita lihat nanti pada saat tahap analisis setelah UTS kita akan mencoba menganalisis semuanya ya, maksudnya analisis mendalam untuk kebutuhan sistem informasi kita ya, baik dengan menggunakan dari kelompok kalian sendiri, dan nanti mungkin kalian kan akan menggunakan kuesioner, wawancara, dan yang kalian wawancara sebenarnya teman kalian sendiri, tapi ada feedback yang kalian bisa dapat ya, maksudnya adalah kalian bisa dapatkan dari kelompok sudah mentok mungkin apa yang mau dikasih lagi fiturnya mungkin dari kelompok lain atau dari temannya, itu bisa kalian tambahkan lagi yang menjadi analisisnya ya. Jadi sebenarnya harusnya kita mewawancara orang yang bersesuaian, tapi tidak masalah, ini sebagai latihan kalian nanti pada saat misalnya kalian skripsi, kalian bisa sudah tahu caranya bagaimana mengambil data ya untuk membuat kebutuhan sistem informasi. Oke, itu ya. Jadi catatannya untuk
untuk metode waterfall seperti itu. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok maupun dari Daden? Permisi Bu, saya mau izin bertanya. Kalau kita pilih waterfall, berarti kita nggak bisa milih lagi sampai pengembangan yang lain. Kan Bu, Ibu bilang kemarin bahwa kita bisa pilih lebih dari satu. Berarti kalau kita pilih waterfall, berarti cuma di waterfall aja. Kayak gitu Bu. Jadi gini, kita memilih metode pengembangan itu ya. Metode pengembangan itu kenapa sih harus memilih metode pengembangan? Karena pada saat kita mengembangkan sistem kita harus ada yang mandu tuh. Maksudnya ada jadi panduan kita. Maksudnya adalah kalau misalnya waterfall ya berarti fasenya yang harus dilalui adalah dari analisis, desain, implementasi, testing. Nah, itu dari waterfall. Nah, sebenarnya namanya di metode yang lain ya kayak misalnya di extreme programming misalnya. Nah, di extreme programming itu analisisnya dinamakan sebagai planning ya. Dan planningnya di dalamnya pun yang dilakukan berbeda. Ya, kalau di extreme programming planningnya itu ada iteration yang dilakukan ya, ada planningnya lagi ya, ada user stories ya yang diceritakan. Nah, itu juga sebenarnya di waterfall itu bisa kita buatkan tapi tidak ada panduan secara rinci. Ya, makanya Ibu minta kalian memilih metode itu satu aja karena itu yang memandu kita nanti untuk membuat analisis kebutuhan sistem informasi kita nanti. Gitu Ratu. Jadi sebisa mungkin pilihlah salah satu yang kiranya paling cocok atau paling tidak bisa memandu kalian untuk menciptakan analisis sistem informasi kalian. Ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi sebenarnya sama aja namanya analisis. Kalau di waterfall analisis, kalau di extreme programming namanya mungkin planning ya. Tahapannya di dalam planning juga lain lagi. Kalau di analisis yang di waterfall lebih umum, makanya diminta kita mendetailkan apa sesuai kebutuhan dari sistem informasi yang akan kita bangun. Gitu. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sip, nggak ada. Kita terima kasih berarti untuk kelompok Vikendi. Berarti tinggal nanti kalau udah oke pakai waterfall, tinggal nanti pada saat setelah UTS kita coba untuk menganalisis, berarti kalian harus analisis lebih dalam ya. Karena tadi tahapannya yang tidak bisa kembali ke fase sebelumnya. Oke, Baik, Bu. terima kasih. Bu, Bisa stop share dulu. Kita next ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang sudah mengumpulkan terutama. Ini jadi bahan diskusi juga ya. Maksudnya mungkin nanti kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa tambahkan. Misalnya ada yang kurang, bisa kalian tambahkan juga. Silakan. Kelompok ucapan mungkin. Ya. Siapa aja tadi yang udah ngumpulin kelompok ucapan? Terus kelompok siapa lagi? Kelompok kelompoknya Meken. Tadi katanya, silakan. Nggak ada yang mau. Ucapan mana? Hasbi? Mana Hasbi? Ucapan siapa Devian? Ucapan juga kan ya? Iya Bu, ini mau izin share screen Bu. Silakan. Oke. Kelompok ucapan memilih agile ya. Terus difokuskan ke extreme programming. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan?
Ini yang mau menjelaskan Hasbi, Bu. Hasbi, mana Hasbi? Iya Bu, iya. Wait, sebentar Bu. Sebentar Devi. Sebentar guys. Baru bangun ya? Yalah. Jangan ngadi loh. 2 hari nggak tidur tuh, Bu. Mana Bi? Kamera masih belum bisa. Nggak bisa Bu. Dia katanya driver apa nih? Saya tidak paham. Belum diinstal drivernya. Efek pakai Windows 11. Ya udah Den. Baru Bi. Nggak paham. Nggak paham. Jadi Oke. tinggal baca ini loh Bi, ayo. Iya Ibu. Ini. Jadi tim ucapan itu milih untuk metode pengembangan agile programming yang menggunakan framework extreme programming. Nah, agile programming ini itu intinya jadi tim untuk pengembang ini tuh didorong supaya kita bisa mengembangkan software yang bertahap dan berulang. Nah, di dalam agile programming ini ada banyak banget nih framework yang bisa dipakai. Nah, salah satu framework yang kita pakai itu namanya extreme programming. Extreme programming ini itu dia metode extreme programming ini itu framework yang metode pengembangannya itu paling cepat, paling efisien, terus resikonya rendah, dia fleksibel, kemudian terprediksi, bersifat scientific dan menyenangkan untuk dikerjakan oleh para timnya sendiri. Nah, apa yang membuat extreme programming ini beda dengan framework cara kerja lainnya itu salah satunya adalah dengan metode perilisan yang berbeda. Kalau di extreme programming ini ada 2 jenis metode perilisan, yaitu ada weekly cycle dan quarterly cycle. Nah, weekly cycle ini jadi dia apa ya bahasanya, perilisan yang kecil-kecil kayak cuma potongan-potongan fungsi-fungsi doang. Nah, ini tuh dilaksanakan setiap minggu dan diulangi setiap minggu setelah satu cycle selesai. Depi coba scroll ke bawah. Nah, di setiap cycle itu Depi. Di setiap cycle itu ada 4 hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama itu tahap planning, kedua designing, ketiga coding, keempat testing. Nah, di planning ini, di sini semua ditentukan semua hal yang akan kita gunakan selama 1 minggu ke depan. Ibarat kayak tadi yang Ibu bilang, di tahap planning ini tahap analisa. Siapa sasaran yang bakal kita targetkan, kayak user stories-nya, kemudian apa fungsi-fungsi yang akan menjadi target penyelesaian di minggu ini, kemudian apa permasalahan yang mau diselesaikan untuk minggu ini. Nah, kemudian setelah semua itu dapat, kita lanjut ke tahap designing. Di tahap designing inilah kita tahap permodelan dari aplikasi atau software yang kita bakal buat ini. Di sini bakal nanti ada pemodelan sistem, kemudian arsitekturnya, basis datanya, metode-metode lain-lainnya yang sebagainya yang masih bersifat teknis nih. Nah, kemudian yang ketiga, coding. Nah, untuk agile development yang menggunakan framework extreme programming atau XP, ini menggunakan two-pair programming. Jadi, two-pair programming ini maksudnya dalam arti yang sebenar-benarnya itu 2 programmer menggunakan satu device yang sama mengerjakan satu hal yang sama. Kenapa begitu? Karena 2 otak dan 4 mata itu lebih baik daripada 1 otak 2 mata ketika kita bekerja sama. Jadi nanti kita bakalan kerja sama, duduk bersama, duduk di satu tempat, menggunakan satu laptop. Tentunya itu bakal lebih efektif daripada kita sendiri-sendiri dan pengerjaannya itu bakal lebih cepat. Jadi atasan lagi Devi, belum selesai. Satu lagi yang terakhir itu testing. Nah, di testing ini pengujian semua hal yang sudah dilakukan di atas tadi. Testing, kalau di testing dalam extreme development, extreme programming ini itu berbeda dengan testing pada metode-metode atau framework lainnya. Kalau dalam framework lainnya itu testingnya itu kita bikin kode, compile, run.
Kalau di sini enggak, kita bikin kode yang bakal fail dulu, kita run dulu kode yang sudah dipastikan bakal fail, kemudian kita lanjutkan debugging. Debugging ini ibarat kayak nyari di mana kesalahannya, menentukan error-error A, B, C, D, kemudian kita perbaiki kode yang sudah dinyatakan gagal itu, memang sengaja dibuat gagal, baru kita run kodenya, dan nanti itu output dari hasil testing yang bakal kita yang bakal kita pakai. Maka itulah kenapa di bagian testing ini disamakan dengan bagian developing dan testing bagian testing dan developing ini disatukan, disamakan. Jadi kayak sejalan gitu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lanjut, Depi. Nah, ini tadi nih contohnya nih, ini yang bawah Depi. Scroll dikit. Nah, ini contoh penggunaan metode extreme programming ini. Kalau misalnya seandainya kita sebut nih ada orang yang pencetus proyeknya itu namanya Mr. A. Mr. A ini tuh nanti bakal membuat hal pertama yang dilakukan oleh Mr. A ini, dia bakal buat nih semua kebutuhan pelanggan, mulai dari nama, mungkin pekerjaannya, sasaran targetnya, kemudian profesi, hobi, pokoknya semua yang untuk membuat user story. Nah, dari user story ini nanti bakal diambil satu garis masalah, apa sebenarnya masalah yang mau diambil dari mereka, kemudian barulah dibuat list-list fitur-fitur kecil-kecil yang bakal bisa dikerjakan. Nah, setelah membuat list-list fitur-fitur kecil ini, satu fitur kecil atau yang kita sebut dengan potongan-potongan fungsi, ini dirilis setiap kali weekly cycle. Yang tadi udah dibilang weekly cycle itu perilisan fungsi yang kecil-kecilnya. Nah, kalau misalnya setelah dapat itu, setelah weekly cycle itu udah memenuhi nih list-list yang udah dibuat di awal tadi, barulah kita masuk ke quarterly cycle, atau ibaratnya disatuin semua yang kecil-kecil itu jadi yang besar. Kalau udah jadi yang besar, nanti untuk iterasi selanjutnya itu cuma ditambahin kayak misalnya kita butuh penambahan untuk metode pembayaran, misalnya gerbang pembayaran untuk Visa atau Mastercard, itu kan beda cerita lagi tuh. Nah, nanti itu setiap dalam satu minggu yang difokuskan itu cuma itu doang, untuk menambahkan fitur metode pembayaran gerbang Visa atau Mastercard. Nah, setelah misalnya udah jadi nih satu quarterly cycle, diulang lagi weekly cycle, quarterly cycle, weekly sampai dia benar-benar rampung selesai 100%. Itu dia. Oke, itu yang disebut iteration-nya ya, yang di extreme programming. Iya, Ibu. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya dulu tentang metode ini? Dari penjelasannya Hasbi? Ada? Kah? Ya, jadi kayak tadi yang Ibu bilang, ya, penjelasannya Hasbi juga udah detail banget gitu ya. Dari gambar yang gambarnya extreme programming juga di situ sudah ada di kelompoknya Hasbi ini ya, yang di share screen oleh Devian. Nah, di sini kelihatan kan, cuma ya kalau tadi kan waterfall itu metodenya dia turun ya, jadi turun habis ini habis ini. Nah, kalau di sini dia seperti muter ya, maksudnya adalah dia ada iterasi di sini. Nah, planning, design, coding, test ini juga namanya hampir sama, di mana analisis di sini adalah planning. Nah, di planning itu melakukan user stories, values, acceptance, test ya. Terus ada iteration plan-nya ya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau testing juga ada release ya, ada rilisnya di sini, dan tes yang dilakukan juga mungkin agak berbeda ya, ada acceptance ya, acceptance di sini macam-macam lagi. Nanti kalian mungkin testing ini dapatnya di proyek, mungkin ya proyek perangkat lunak, mungkin nanti kalian dapatnya di PPL atau RPL ya, yang masih saling berhubungan dengan mata kuliah ini, tapi SI enggak Ibu perkenalkan dengan testing ya, sekadar kalian tahu aja nanti tahap testing ada macam-macam ya, ada di sini ada yang disebut sebagai acceptance testing, di mana berarti kita memberikan kuesioner atau memberikan sejenis pertanyaan gitu ke user, kira-kira mereka sudah accept atau enggak terhadap sistem yang kita bangun ya, dan seterusnya ya. Jadi inilah metode extreme programming. Kenapa dia dinamakan extreme programming? Yaitu tadi karena mereka ini atau XP ini dia fokusnya adalah
membuat sistem dengan cara yang cepat. Ya, walaupun ya extreme programming ini keunggulannya yang lain adalah dia ini bisa digunakan oleh satu orang developernya, atau misalnya kita ngerjain sendirian itu bisa pakai extreme programming ya. Dan itu dia juga yang diinginkan karena agile ya, bagian dari agile, maka di XP ini memang yang difokuskan adalah cepat tadi ya. Mungkin bisa jadi kayak tadi Hasbi bilang mungkin per minggu, ini malah mungkin per hari gitu ya, atau beberapa hari, mungkin di bagian ini berapa hari, di bagian itu berapa hari, sehingga dia bisa menjadikan sistem ini secara cepat. Itu dia fokusnya. Kalau XP sebenarnya semua sistem juga bisa menggunakan XP ya, tergantung dari tadi komitmennya. Kira-kira kalau XP ini kan karena dia butuh cepat, berarti mereka juga harus menyelesaikan dengan cepat ya, dari sisi planning, desainnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk di kalian nanti mungkin berarti karena metode pengembangannya sudah dipilih ya, berarti nanti pada saat analisis pun yang dilakukan berarti harus mendefinisikan user stories dan lain sebagainya. Ya, jadi agak berbeda pada saat nanti di analisis yang akan dilakukan atau tahapan yang akan dilakukan setelah kalian memilih metode ini. Oke, itu ya pembedanya mengapa Ibu meminta kalian untuk memilih, karena nantinya tahapan yang akan kalian pasti akan berbeda-beda. Ya, walaupun mungkin caranya hampir sama, misalnya dengan observasi, kuesioner, wawancara, tapi dinamakan apa di tahapan kalian pasti laporannya akan jadi berbeda. Oke ya, itu ya catatannya. Oke, dari penjelasannya kelompok ucapan udah bagus, juga udah sepertinya sudah mengerti arti atau bagaimana penggunaan dari metode XP. Oke, terima kasih untuk kelompok ucapan. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain adakah yang mau share screen terakhir, mungkin satu orang? Satu kelompok maksudnya? Yang masih mau bertanya, atau mungkin ada yang mau bertanya kira-kira agak sulit gitu Bu, menentukan antara metode yang ini sama metode yang ini bagusnya yang mana ya, gitu. Misalnya, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ada? Kalau belum ada berarti Ibu tunggu aja di Japri ya, kalau misalnya nanti masih sulit untuk menuliskan atau mengutarakan kira-kira atau mengselatankan apa yang keinginan dari kelompoknya atau dari hasil yang sudah dibaca. Ya, oke. Kalau gitu kita cukupkan dulu untuk metode. Kita next materi yang hari ini adalah tentang prototyping. Nah, prototyping ini sebenarnya juga adalah salah satu metode ya, salah satu metode pengembangan. Mungkin kalian berpikir ngapain sih kok dia punya waktu sendiri atau punya bahasan sendiri tentang prototype. Kenapa? Ya karena dari metode ini ada yang kita kenal sebagai prototype, dan prototype ini tidak hanya dipakai oleh metode prototyping ya. Jadi pada saat nantinya kita lihat dulu dari pengertiannya di sini ya, prototyping itu sebenarnya adalah metode ya, metode pengembangan sistem. Polanya adalah dari kita melakukan desain dulu. Jadi nggak ada kita analisis, itu analisis sendiri, maksudnya analisis adalah kita sebagai developer melakukan analisis sendiri ya. Setelah itu kita analisisnya ya pastinya misalnya wawancara dengan mereka, keinginan mereka seperti apa, akhirnya kita buatkan desain. Nah, dari desain ini kita membuatkan prototype. Nah, prototype ini adalah, jadi kira-kira misalnya kita buatkan contoh dari desainnya. Ya, contoh dari desainnya misalnya kita buatkan mock-up ya. Kalian kenal nggak mock-up itu apa? Ada yang tahu mock-up? Nah, mock-up itu kalau mock-up itu adalah desain yang bentuknya masih kotak-kotak gitu. Kita kayak gambar gitu ya, kayak gambar di apa namanya? Kayak gambar
Sebentar, ini ada annotate-nya bisa masuk. Sketsa gitu Bu ya? Betul, jadi mirip ke sketsa. Jadi misalnya kita, jelek banget gambarnya. Ya ini misalnya contoh. Jadi contoh misalnya ini di papan, ya anggap aja ini papan lah ya. Jadi misalnya ini ininya apa? Kita mau bikin aplikasi deh ya. Aplikasi kan aplikasi mobile nih. Contohnya ceritanya layar HP lah. Anggap aja gitu. Nah di layar HP itu kan misalnya kita bikin nih kotak ya, prototipenya. Jadi misalnya di sini kita buatkan, misalnya di sini ada menunya ya. Kita tuliskan misalnya menu. Aduh, ya anggap aja gitulah. Menunya apa? Di sini mungkin ada kolom berita. Kita tuliskan ada berita, misalnya gitu. Ya, anggap aja gitu deh. Contoh nih, contoh jangan diketawain ya kayak gambar anak TK. Ya, jadi misalnya kita bikinkan seperti ini ya. Ini yang disebut sebagai mock-up ya atau sketsa ya deh. Yang kalau kalian kenal sebagai sketsa iya, tapi setelah kalian tahu namanya mock-up, sebutlah dia sebagai mock-up ya. Mock-up tulisannya MOCKUP ya, mock-up. Ya, jadi itulah misalnya kalian bikinkan misalnya ada layar gitu ya, ada kalian misalnya berbasis website, maka kalian bikinkan layar seperti layar apa namanya browser gitu ya, layar browser, lalu ada menu-menunya mungkin di atasnya, lalu di samping kirinya misalnya ada menu juga atau ada layout apa, silakan digambarkan. Itu yang disebut sebagai prototype. Nah, ini didapat dari mana sih prototipe ini? Dari hasil apa? Yang jelas pastinya dari hasil wawancara kita bersama user yang akan kita buatkan. Ya, atau cara kita kalau kita misalnya nggak punya user, berarti itu sudah kita lakukan observasi. Observasinya gimana ya? Kita misalnya lihat-lihat di internet gitu ya, misalnya aplikasi seperti ini bentuk user interface-nya seperti apa. Nah, itu dia ada di yang kita sebut sebagai prototype. Nah, prototype inilah yang akan kita bawa ke user. Kita bawa, kita tunjukkan, misalnya user ini loh yang sudah saya bikin, atau untuk kalian bisa lihat desainnya kira-kira seperti ini. Apakah setuju? Ya, kalau misalnya usernya setuju, ya maka dia berarti di sini bisa langsung kan gini ya, prototipe dibawa ke user, terus dievaluasi ya, user misalnya oh ya udah setuju, ya udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya user nggak setuju, maka kita harus melakukan redesign. Ya, redesign ini lagi kita gambar lagi prototipenya, oh usernya nggak mau menu yang di sini, menunya mau di samping aja, ya udah gambarkan di sampingnya. Oh di bagian tengahnya usernya maunya berwarna bla bla bla, silahkan digambarkan. Itu yang disebut redesign. Kita bikinkan lagi prototipe yang baru, bawa lagi ke user ya. User ini udah kita bikinin gimana? Oke. Kalau oke ya udah, kalau belum ya buat lagi terus begitu, ada iterasi di sini sampai user setuju. Itulah yang disebut sebagai metode prototyping. Apa yang kita bawa itu yang disebut sebagai prototype. Ya, desainnya itu atau kita sebut dia mock up atau kita sebut dia prototype, kita sebut dia sketsa, silahkan. Ya, tapi kalau misalnya lebih berhubungan ke user interface, maka namanya lebih ke prototype atau mock up. Itu dia dulu dari definisi. Kira-kira ada pertanyaan dulu sampai sini? Iya, bertanya Bu. Ini prototipe ini jenis dari metodologi pengembangan atau apa? Atau kelanjutannya? Prototype ini sebenarnya adalah desainnya. Tapi prototyping itu adalah metode pengembangannya. Ya? Bisa bedain? Berarti bisa saya ngambil ini sebagai metodenya, Bu? Boleh. Daripada ngambil yang waterfall atau agile development gitu. Tapi diingat lagi bahwa prototype ini punya syarat juga. Yang kita syaratkan adalah dia harus punya user yang mau dibikinkan.
Ya, jadi misalnya Daden apa? Care and Cure. Care and Cure ini apakah dia di bawah lembaga tertentu? Tidak. Tidak. Berarti dia kan independen ya, dia berdiri sendiri. Nah, itu berarti siapa yang akan kita tanya tentang desain prototype-nya? Siapa yang kita tanya? Calon pengguna nggak bisa gitu, Bu? Bisa. Maksudnya calon pengguna kayak misal apoteker, pengguna rumah sakit gitu, atau sama masyarakat biasa gitu. Boleh. Nah, berarti jenis pertanyaannya juga itu akan menyesuaikan dengan user yang dituju ya. Kayak misalnya, tadi misalnya Daden untuk ke apoteker tentunya pertanyaannya akan berbeda dengan ke user biasa. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Jadi boleh seperti itu juga. Prototype itu ya berarti desain, kita anggap itu di fase desain ya, atau di fase sebelum analisis ya, atau kita sebut dia desain di sini. Nah, desain ini kalau di metode prototyping berarti yaitu tadi nanya kira-kira mereka mau dibikinin apa. Nah, otomatis kalau prototype kita harus tahu dulu. Nah, syukurnya kalau kelompoknya Care and Cure udah tahu siapa aja usernya kan. Oh, berarti usernya ABCD. Berarti dari user yang ABCD ini, misalnya apoteker butuhnya apa. Terus si masyarakat biasa butuhnya apa. Terus apa namanya pihak rumah sakit misalnya butuhnya apa. Ya, berarti itu baru kita bikinkan desain sesuai dengan hasil observasi atau wawancara atau kuesioner yang sudah kita sebarkan tadi. Nah, gimana caranya mengevaluasi? Ya, otomatis berarti kalian luncurkan lagi itu apa desainnya untuk dilihat lagi oleh user-user yang tadi. Gitu. Berarti Bu, secara nggak langsung kita kayak perlu kontributor tetap gitu Bu ya? Ya, jadi kita harus nanyain juga ya. Sebenarnya metode prototype ini yang banyak banget yang pakai itu kenapa? Karena dia langsung user oriented. Ya, maksudnya adalah apa benar-benar yang membuatkan yang diinginkan oleh user. Itu keunggulan dari prototyping emang. Jadi dia tidak membuatkan yang mubazir anggapannya. Jadi nggak ada, pokoknya semua sesuai keinginan user. Jadi dia benar-benar user oriented di sini. Kalau memang itu yang kalian tuju untuk sistem yang kalian bikin, silahkan. Ya. Jadi paling tidak kalian sudah tahu apa yang mau dibuat untuk apoteker, misalnya apa, untuk user, misalnya apa. Dan nantinya ini kan sebenarnya harusnya terjun ya, tapi nggak bisa. Jadi mungkin nanti salah satu dari anggota kelompok atau minta tolong ke kelompok yang lain, nanti kan bersimbiosis gitu ya, bersimbiosis mutualisme. Apa namanya, mereka bertindak menjadi apoteker. Kira-kira apoteker tuh pengennya seperti apa? Itu nanti ya, nanti setelah UTS. Ya, sekarang kalian pikirkan adalah menentukan dulu kira-kira metodenya apa dulu yang paling cocok untuk sistem kalian. Kalau dirasa prototyping lah yang paling cocok, yang sangat user oriented, terus dia membuatkan sesuai dengan keinginan user, silahkan, boleh banget. Oke, ini ya salah satu metodenya di mana prototyping ini di bawah RAD ya kemarin, di bawah Rapid Application Development. Karena dia memang tujuannya adalah metode yang cepat juga. Ya, sekarang yang lebih cepat lagi yaitu sudah diadopsi oleh Agile memang. Tapi prototyping ini tidak tergerus waktu ya, karena memang dia punya caranya adalah dia membuat dulu prototipenya. Kalau yang lain kan analisis dalam, planning dilakukan, user stories dijabarkan, and the blah. Nah, tapi kalau ini melakukan analisis sesuai keinginan user, gambarkan, tanya user, gitu, terus sampai oke, selesai. Kelihatannya mudah, tapi belum tentu. Kalau usernya cerewet, ya hasilnya belum tentu disetujui. Ya, itu dia. Itu ada keunggulan, kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Nah,
Jadi, nah kita lanjutkan dulu ya. Untuk pengantar tugasnya, ya, ini untuk kalian kumpulkan nanti bersama tugas yang sebelumnya sudah direvisi. Nah, kalian harus memilih terminologi dulu. Sebentar nanti Ibu akan jelaskan gimana menjawabnya ya. Jadi terminologi di sini ada beberapa. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai prototipe yang horizontal. Kita langsung next saja. Kalian sudah nonton videonya mungkin ya. Oke. Nah, kita di sini ya ada perbedaan dulu antara metode yang horizontal dengan yang vertikal. Nah, yang horizontal di sini, ini contohnya digambarkan oleh diagram seperti ini ya, atau diagram pohon kayak gini. Jadi contoh Ibu contohkan langsung karena ini prototype ya, berarti berhubungan ke user interface, berarti yang kita butuhkan adalah menu ya. Contoh misalnya di user interface, di sini misalnya kita punya menu ya. Menu utama di sini adalah misalnya kalau kita ambil contoh kelompok Care and Cure deh, contoh ya. Misalnya di user interface Care and Cure itu ada Care and Cure itu apa? Dia melakukan jual beli nggak, Den? Nggak jual beli, Bu. Cuma sebagai tempat informasi. Tempat informasi. Berarti berita misalnya, contoh di halaman awal ada beranda. Terus ada berita, ya, berita tentang atau informasi yang bisa diperoleh. Terus apa lagi, Den, fiturnya kira-kira? Fiturnya tergantung usernya lagi, Bu. Kalau misal usernya dari kayak pengguna biasa, ya dia cuma bisa kayak ngeliat timeline kayak vaksin gitu. Terus update obat terbaru, terus juga pencari donor gitu. Oke, update Kak, yang ngasih berita siapa? Yang ngasih berita itu misal soal vaksin ya dari rumah sakit atau instansi yang terkait gitu. Oke. Ya, berarti di sini misalnya menunya contoh aja ya. Misalnya ada menu, biasanya menu kalau di halaman awal tuh kita sebut beranda gitu ya, atau home gitu. Jadi di sini ada home, setelah itu ada berita. Nah, beritanya mungkin bisa dipilih lagi berita apa saja. Lalu misalnya kalau dengan login ya, dengan login itu ada bisa login berdasarkan user ya. Contoh kita punya tiga menu berita misalnya dua deh, menu berita dan menu tambah dari loginnya user ya, dua ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai menu horizontal. Nah, berarti di sini misalnya di dalam beranda itu ada menu berita dan menu tambah tadi, menu tambah atau menu login. Nah, ini yang disebut horizontal. Nanti pada saat kalian menambahkan menu atau kalian misalnya menggambarkan menunya, ya, kan yang kita minta sekarang nih kalian adalah menggambarkan prototipenya, menggambarkan mock up-nya, bukan secara jadinya ya, enggak secara jadi tapi secara mock up. Yang kalian gambarkan, kalau mau menggambarkan tipe atau terminologi prototyping yang horizontal, maka gambar yang pertama yang kalian gambarkan adalah tadi, gambar untuk menu login misalnya. Yang kedua yang kalian gambarkan adalah menu berita. Ya, itu kalau yang horizontal, berarti semua menu yang ada di timeline itu ya, itu yang disebut menu horizontal. Nah, kalau yang vertikal itu seperti apa? Contoh, tadi misalnya menu berita ya. Menu berita ini dia ternyata di dalam menu berita itu ada tambah berita. Tambah berita ini diloginkan lagi ya dengan terhubung lagi dengan halaman login. Login harus berdasarkan usernya. Terus dari halaman user ini ternyata kalau usernya misalnya apoteker misalnya dia bisa, atau rumah sakit dia bisa menambah berita vaksin misalnya. Nah, berarti kan dari satu menu yang tadinya menu berita, dia akan terhubung dengan menu yang lain
tapi di bawah menu berita. Ya, ngerti maksudnya? Ya, jadi berita, berita tambah berita, login, habis login bla bla bla. Inilah yang disebut vertikal. Jadi, kalian kalau misalnya nanti pilihlah ya, silahkan kalian pilih menggambarkan minimal 2 mockup ya, minimal 2 mockup dari sistem yang akan kalian buat ya, mockup aja jadi bentuknya kayak gini nih ya. Apa yang bisa kalian pakai? Yang pertama ada yang disebut balsamic mockup, itu mudah banget, tinggal drag and drop. Mungkin kalau kalian pernah tahu yang atau disebut-sebut biasanya oleh komunitas KMIF biasanya ada Figma, ya itu juga bagus banget, itu udah lebih bagus gitu ya, lebih ini apa namanya, lebih interaktif lagi ya, silahkan dipakai. Ya, jadi kalian minimal harus membuat mockup. Yang pertama, pilih dulu tapi apa terminologinya antara yang dua ini, yang horizontal atau yang vertikal. Itu dulu ya, itu yang pertama. Terus setelah itu apalagi yang dipilih? Ternyata terminologi itu tidak hanya dari dua horizontal maupun vertikal saja ya. Ada yang disebut sebagai early, late, low ya. Sebenarnya kalau kita gambarkan secara mock-up ini masuknya masih di sini, di early, late atau low fidelity prototyping namanya. Yang kita sebut ada di dalamnya adalah ada storyboard, ada sketsa, ya, ada Wizard of Oz ini, itu yang ada di dalam prototyping yang terminologinya low fidelity prototyping, atau ada early dan late itu sama. Jadi mereka memang yang diinginkan di sini adalah kadang-kadang kita kan kalau mau menggambarkan seperti ini kita harus misalnya install aplikasi ya, atau misalnya pakai Visio kayak, atau pakai graph editor yang lain yang online juga bisa, ada LucidArt dan lain sebagainya. Bahkan kita harus buka komputer dulu. Tapi kalau orang yang kenapa dinamakan prototypingnya di sini cepat, karena tinggal orek-orek aja. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini, digambar ya. Jadi itu makanya kenapa disebut sebagai early prototyping atau late prototyping atau low di sini, karena dia tidak berbasis komputer. Nah, ada lagi di sini yang yang ini yang middle dan high fidelity. Nah, middle ya. Jadi Ibu sarankan kalian yang satunya ini, jadi yang pertama tadi kan milih antara horizontal atau vertikal. Yang kedua, kalian pilih yang low, middle, atau high. Ya, tapi janganlah kalian pilih low, karena nanti setelah UTS atau sebelum UAS yang harus kalian tampilkan kan minimal middle. Ya, minimal adalah bentuk PowerPoint, berarti ada satu user interface yang bisa dilink-linkkan ke interface yang lain. Itu yang middle, tapi pakai PowerPoint. Nah, kalau yang high kan berarti kalian bisa pakai yang contohnya bisa pakai ini, apa namanya, Figma tadi bisa. Kalian mau pakai Wix langsung juga enak ya. Di Wix juga tinggal drag and drop, template-nya kelihatan ya. Kalian bisa pilih. Ya, jadi itu dia. Yang pertama tadi pilih antara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, pilihlah kalau saran Ibu antara dua ini ya, yang middle ataupun yang high, yang memang nantinya yang akan kalian gunakan untuk mempresentasikan mempresentasikan prototipe kalian di akhir nanti. Nah, ini juga akhirnya di sini yang prototipe ini bisa kalian gunakan di YMK nanti. Ya, jadi pemilihannya kalian udah tahu. Oh, berarti yang harus saya jelaskan menu-menu awal aja. Oh ya udah, berarti itu disebut sebagai horizontal prototyping. Itu yang kalian gambarkan atau kalian presentasikan nanti. Kalau berarti kalau high fidelity berarti kalian akan menampilkan dalam bentuk aslinya berarti ya. Jadi memang sudah mirip seperti aslinya atau memang aslinya ya. Bisa pakai Wix tadi atau Figma tadi. Jadi memang usernya juga udah lihat, wah ini udah mau jadi nih.
Jadi kalau kita tampilkan yang seperti itu, berarti itu sudah hampir jadi dianggapnya oleh user. Oke, ada pertanyaan dulu terkait prototyping? Nggak ada? Ada, Bu. Ya, jadi itu ya, kalian disuruh pilih tadi yang ini kalau horizontal, ingat ini adalah menu yang sejajar, ya sesuai namanya dia sejajar, atau satu menu tapi mendalam, itu yang disebut sebagai vertikal. Ya, jadi habis dari menu berita ini ternyata ada lagi masuk halaman lain, masuk halaman lain, masuk halaman lain, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Permisi, Bu. Silakan. Ini mau nanya yang bagian mana dulu tadi? Ini yang terminologi yang di bagian relate sama lo tadi kan contohnya di bawah ada yang storyboard, sketsa sama Wizard of Oz. Nah, di masing-masing contoh itu dia dipakai buat semua, buat yang ketiga-tiga yang relate sama lo itu, atau dipakai buat misalnya yang ini contohnya cuma yang storyboard atau sketsa aja, atau dia bisa dipakai buat yang semuanya, Bu? Sebenarnya kalau yang ini ya, maksudnya yang kalian lihat ini bisa kalian lakukan juga boleh, tapi anggapan gini, kalau kita storyboard yang kita lakukan ya berarti kita kan mencuplik satu story, atau misalnya contoh kita lakukan login gitu ya pada menu, berarti kita menceritakan storyboardnya login ya. Cuma ibu nggak minta seperti itu ya. Yang ibu minta kalau kalian menceritakan storyboard login, otomatis itu masuk ke prototype yang vertikal ya. Silakan. Jadi boleh digabung-gabungkan, boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya horizontal itu kan berarti storyboard-nya lebih ke seperti kita menggunakan apa namanya sistem itu. Jadi menunya ini, menunya ini, menunya ini, gitu. Ya, jadi kalian nggak bikin semuanya. Berarti ini bisa kita kayak pilih tergantung kebutuhan kita ya, Bu? Betul. Oh, gitu, Bu. Nanti kalian misalnya pilih dulu kira-kira mau horizontal atau yang vertikal. Nah, misalnya kalau vertikal ini memang bisa kita pakai storyboard jadinya. Maksudnya saya mau nyeritain atau nyoba gambarkan dari sisi login misalnya, berarti kan ada halaman login, habis dari halaman login pergi kemana ya, habis dari pergi kemananya dia kemana ya. Jadi misalnya halaman login, dia login berdasarkan usernya, misalnya dia apoteker ya berarti dia masuk sesuai apoteker, berarti dashboard apoteker akan berbeda dengan tampilan menu apa namanya user biasa misalnya, dan seterusnya. Ya, sketsa ini juga ya mirip sebenarnya, tadi mirip dengan storyboard ya, boleh dipilih juga, atau sekedar mensketsakan juga bisa kalau yang horizontal. Oke. Sip. Iya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Nurul Mukaruki. Ya, suaranya menggema ya. Gak pakai headset soalnya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, gini, jadi kan minggu depan itu kita ini ya, kita UTS ya guys. Tidak terasa. Ini Ratu Dangdut dibilang coba. Jadi minggu depan kita UTS. Nah, UTS-nya kan ada ujian. Ujiannya akan dilakukan seperti jadwal kuliah kayaknya ya. Nah, ujiannya pun insya Allah kayak biasanya
kalau di Alpro kemarin ya kayak gitulah, mirip-mirip gitulah soal jenis-jenis soalnya, maksudnya yang kalian lakukan ada sekitar 50 mungkin soal ya dari bahasan awal berarti konsep sampai prototyping. Terus waktunya kalau soalnya 50, waktunya 40 menit cukup kayaknya ya. Kan nggak mikir, kalau Alpro kan pakai mikir, ini kan nggak usah mikir. Tapi nginget-nginget, Bu. Iya, Bu, tambahan. Ibu kan nggak akan membatasi, silakan kalian kan, Ibu nggak bilang, nggak boleh open. Silakan open aja, Ibu kan nggak tahu kan. Yang penting ingat waktu, ya itu dia. Misalnya kalian udah asik baca, terus lupa waktu, taunya habis waktunya. Akhirnya kan soal yang lain nggak kejawab. Terus ya, terus apalagi ya? Oh ya, terus makalahnya ini yang sudah kita periksa kemarin bersama-sama maupun yang belum, yang tadi, yang metode terutama ya, kalau yang sudah share screen sih enak, jadinya tinggal nambahin gitu ya. Yang belum mungkin nanti bisa kalau merasa belum yakin silakan japri aja atau di grup juga boleh. Apa yang mau ditanyakan untuk pemilihan metode dan mungkin yang tentang prototype juga. Nah, semuanya dijadikan satu, dikumpulkan pada saat UTS. Ya. Atau kan kita lihat tadi belum tahu sih ya jadwalnya gimana ini, Ibu belum tahu juga gimana modelannya nih. Nah, tiba-tiba nggak sadar share screen buka PDF. Mana PDIP emang udah jadi? Iya, Dek. Belum. Oke. Bu, praktikumnya telat sekali, Bu ya? Yang semester ini. Yang apa nih? Yang Algodat, katanya yang tahun lalu tuh sebelum UTS sudah praktikum deh, Bu. Iya, itu dia. Ibu juga menunggu keputusan dari Bu Budi seperti apa, karena kemarin jujur saja mencari asisten Algodat agak sulit ya. Jadi awalnya kemarin baru dapat setengah, alhamdulillah minggu lalu baru full ya, full 10. Nah, Ibu sudah confirm ya, Ibu sudah confirm ke dosennya ya, dosen pengampu untuk mungkin nanti akan diumumkan oleh dosen pengampunya. Nah, nanti karena kan awalnya itu kita juga sempat berpikiran kalau terasa sulit, kita nggak tahu kalau semakin ke sini kayaknya mungkin sudah ini ya, maksudnya sudah turun kan ya. Kita kemarin berpikirnya pada saat awal semester, berpikir bahwa kayaknya kita masih tetap online, cuma nanti kan belum tahu juga gimana ke depannya, apakah praktikum ini ada hibridnya gitu. Nah, jadi karena itu awalnya mau dihandle oleh dosen. Tapi setelah kita berpikir juga, karena kerjaan kita juga banyak banget gitu kan, kalau semua praktikum kita dosen-dosen dibagi-bagi gitu ya, agak keberatan. Jadi Ibu lumayan nyarinya, memang kemarin lumayan effort banget nyari asisten. Makanya kalian kalau sistem digital atau besok misalnya kalian Alpro, Ibu tunggu ya. Jadi kalau bisa bersiap-siap bagi yang sudah berminat, silahkan, atau mau booking dari sekarang, Ibu senang sekali, maksudnya apalagi Alpro besok mungkin kita butuhin juga 20 orang lagi ya, karena adik tingkat kalian kan 4 kelas. Itu, jadi Ibu udah fix sih asisten Algodat, insya Allah nanti dosen pengampunya yang akan mengumumkan kapan dan bagaimana polanya ya, karena sepertinya ada ini kali ya. Kalau Algodat kan ada perbaikan materi atau dan lain sebagainya itu. Nah, itu sih biasanya karena Bu Budi dan Pak Heri biasanya inovatif gitu ya. Gitu. Kalian dapatnya siapa? Kelas Bu Budi atau Pak Heri? Budi yang kelas A, Bu. Bu Budi. Oke, ya, jadi tunggu aja, insya Allah mungkin segera
Ya, segera. Nah, itu nanti polanya mungkin, nah itu Ibu nggak tahu nanti, terserah dosen pengampu ya, polanya nanti gimana. Apa dibagi 55 atau gimana Ibu juga nggak ngerti nanti, terserah deh dosen pengampunya yang ngatur. Itu ya, kalau jadi untuk Alpro ya kalau mau dari sekarang kalian lebih diutamakan dibanding kakak tingkatnya. Silakan yang mau daftar 20 orang ya. Sudah daftar, Bu. Ya, Daden kan udah daftar Sisdik juga. Oke. Ada lagi pertanyaan, itu aja. Nanti kalau jadwal SI kita lihat dari jadwal aja deh ya. Belum ada pengumuman jadwal, tapi mungkin akan segera diumumkan karena minggu depan udah UTS. Ada lagi guys? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kalian post-test mandiri ya. Ibu nggak ngawasin lah. Mau nanya, Bu. Ya, silakan post-test mandiri, waktunya 7 menit. Ininya apa namanya, passwordnya ada di, aduh ini kok direct message, sorry, ke siapa ngirimnya, ke Hasbit ya. Oke, ke everyone, ini passwordnya, post test lagi, silahkan kalian post test mandiri waktu 7 menit, soal 10, 5 untuk bahasan sebelumnya dan 5 untuk bahasan prototyping. Itu aja, kita ketemu pada saat UTS lagi guys ya, kita live UTS-nya kayak biasanya, Ibu mengawasi secara live session tapi via Zoom. Oke, itu aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di Makasih, Bu. post-test. Makasih, Bu. Ya, langsung post test. Nanti jangan lupa kumpulin tugasnya ya. Nggak ada perpanjangan lagi, guys. Iya, Bu. Ya sudah. Ibu akhiri end meeting for all. Dadah, Bu.